warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Widya Selviati dan rekan saya Hawaria Tunjana dan Ana Sofiana. Kami di sini ingin mewawancara sebagian masyarakat sekitar Pondok Mutiara yang bertepatan di Tegal Sari Pleret. Mewawancara Ibu tentang kondisinya. Ibu, Widi mau bertanya, apa sih dampak positif pabrik ini untuk warga sekitar? Salah satunya Ibu, bagaimana? Dampak positifnya ada nggak? Kalau saya mah di tempatnya sendiri ya, jadi nggak tahu dampak positifnya apa. Tapi kalau air mah iya, emang dari pabrik disalurkan air, meskipun kadang-kadang nggak ada. Tapi kalau yang buat rumahnya kosong atau investasi kayak gitu kan karyawan pabriknya kita nyari tempat itu aja. Nah, itu aja dampak positifnya. Ya, untuk dampak negatifnya bagaimana Ibu? Dampak negatifnya gitu, kalau di ke pabrik mah bising, terus kayak gitu kayak kan ada penyedap kita gitu, kalau ada yang work ya paling ke jalan. Apa lagi? Bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut sih? Nggak tahu. Ya menurut Ibu tuh mendingnya gimana? Apa konsultasi dengan PRT atau? Udah, itu mah iya, kalau udah itu ngobrol sama PRT mah iya udah. Udah. Udah Ibu, makasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawaria Tunjana, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan ini rekan saya Ana Sofiana dan rekan saya Widya Selviati. Maksud saya di sini untuk mewawancara Ibu mengenai pabrik yang ada di sekitar itu. Apakah Ibu berkenan? Boleh. Aku dengar dari proses produksi pabrik sandal saya menghasilkan berbagai jenis limbah. Nggak ada sih, ke saya mah nggak ada ininya, nggak ada limbahnya. Apakah lingkungan sekitar pabrik terjaga? Lingkungan pabrik Selama kecil ini mah aman. Apakah lingkungan hidup sekitar pabrik terjaga? Gimana? Apakah dampak negatif dari pabrik tersebut? Negatifnya apa ya? Selama Ibu di sini apa aja sih dampak negatif? Kayak ada Fungsinya apa? nggak terlalu sih, kalau di sebelah sini mah saya juga nggak tahu, mungkin di yang lain kurang tahu ya. Karena di sini nggak terlalu brong gitu. Tuh nggak kedengeran kan ya? Nggak ada begitu. Apakah pabrik mengeluarkan dana sosial untuk masyarakat? Ini pabrik Ada sih, waktu kekeringan air mereka suplai air juga tuh, makasih ya Kak. Suplai air sampai buat solar juga, listrik masih gratis, buat listrik jalan-jalan sini juga diterangi sama pabrik gratis. Selama kekeringan air disuplai, musola juga airnya dari pabrik. Kalau untuk masalah paling sembako kalau lebaran gitu ya, Kak, kemarin ada COVID juga keluar, sembako sih. Tapi kalau masalah uang mah kurang dapat, paling sembako. berarti fasilitas ya? Ada fasilitas terus? Fasilitas mah ya ini yang masih berjalan mah listrik di jalan umum, jalan umum perumahan sama buat masjid jalan sholat dari situ. Apakah punya diskusi minyak oleh masyarakat di lingkungan tadi? Yang menerima, kalau ada yang
misalnya kita dapat keluhan sampai sana gitu. Jadi sudah dicarikan solusinya. Ya kayak kemarin kita kekeringan nih Pak gitu. Gimana? Ya udah nanti dibikinin sumur bor, terus dikasih titik-titik air yang ngalir dari arah pabrik gitu, dialirkan ke sini gitu. Terus tuh apa aja sih dampak dari keadaan udara di daerah ini dengan adanya pabrik tersebut? Ada nggak dampak udara yang kotor atau apa gitu? Berarti Nggak ada. nggak ada kayak tadi apa yang pukul hitam gitu tuh. Oh nggak ada. Oh berarti aman. Siapa yang bertanggung jawab masalah banjir ini? Kita sih udah lapor ke Pak Kepala Desa, udah ke pihak perumahan, pemasaran, udah. Perumahan juga udah ngasih tindakan kan dilebarin itunya. Selokan yang di depan itu udah, atau dari tahun kemarin udah dilebarin tuh. Tapi ternyata itunya udah dilebarin, saya ongko-ongko aja banjir. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin sampai ini. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadah Tunjana sebagai pembicara, dan ini anggota saya ada Widya, Safitri, dan Sofiana. Maksud datangnya kami ke sini untuk meminta wawancara Bapak terhadap pabrik baja ringan yang ada di daerah ini. Dampak positif dari adanya pabrik itu buat warga sekitar gimana ya? Dampak positifnya ya, dampak positifnya banyak sih. Kebetulan kita warga sangat adanya pabrik itu bukan menimbulkan masalah, tetapi intinya bisa bersinergi dengan warga sekitar rumah pelihara, intinya bisa saling bersama. Adapun dampak yang positifnya, kita hanya warga yang berkaitan minimal dari program CSR yang ada di pabrik itu bisa dirasakan oleh warga. Jadi seperti itu. Jadi seperti bantuan dari penerangan jalan itu termasuk dari bantuan dari pabrik. Terus apalagi pembuatan saluran pipa air buat warga itu termasuk bantuan dari pabrik. Itu bentuk dari CSR atau macam untuk sinergi lah bersama supaya antara pabrik dengan warga sekitar Pondok Mutiara ini tidak ada cat ya, ada pembatas, karena masuknya handal itu masuknya di RT 21 Pondok Mutiara. Itu positifnya Mbak sih sebenarnya. Awalnya banyak sebelum kita konfirmasi ke pabrik, awalnya banyak. Karena apa, baru awal katanya ada beberapa yang harus dibenahi dari awal, termasuk limbah B3 nya kan. Limbah B3 itu cuma limbah buangan pengolahan pabrik. Terus termasuk bisingan suara itu, dampak suara, dampak air. Kita merasakan juga air karena penggunaan air yang dipakai sama PT Handal itu banyak. Hampir setiap tahun itu kita kekurangan air. Cuman karena kita koordinasi dengan pabrik gimana supaya perumahan ini jangan sampai airnya kekeringan, makanya dibantu dengan adanya pipa air dari pabrik. Pabrik menyerap air dari tanah, kita juga memanfaatkan air yang dari pabrik disalurkan ke warga. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak semuanya di pabrik semua, nanti warga yang airnya tadinya ada terus habis. Hanya dipasang pipa-pipa air di titik rumah. Apabila misalnya sumur bornya lagi kering, dia bisa ngambil manfaat dari pabrik. Dan itu bukan setiap hari, pada musim-musim kering aja, musim-musim kemarau. Kalau musim hujan ya warga masih ada air. Kalau musim kemarau kita manfaatkan air yang dari pabrik itu.
Sampai sekarang masih ada dampak negatifnya nggak Pak? Buat Dampak warga negatif ya masih dirasakan ya. Cuman kemarin sih B3, kalau mbaknya bisa lihat itu di depan sungai itu ada air yang rada keruh ya, rada putih. Itu seperti air bekas cucian beras. Tapi ya saya konfirmasi supaya cepat-cepat ditanggulangi biar limbah B3 yang dikeluarkan dari pabrik itu bisa jernih seperti air yang bisa kita konsumsi atau bisa kita untuk mandi. Karena apa? Kalau misalnya air limbah itu menyerap di tanah, nanti akan timbulnya apalagi seperti ya, kekhawatiran warga itu kadang macam-macam. Wah nanti itu gatel, wah itu sebenarnya tidak, hanya warnanya putih aja. Bagaimana cara mengatasi masalah yang meresahkan warga sekitar Pak? Dan kalau ada masalah kayak gitu tuh Jadi kita musyawarah dengan pihak pabrik, musyawarah dengan tokoh masyarakat di sekitar Kota Utara, sesepuhnya, sama kita libatkan dari aparat desa seperti mandor atau apa namanya kepala desanya lah, seperti mandor atau ketua kelurahan di sini. sih Pak nggak ada yang demo-demo ke pabrik tersebut? Awal-awal sih pernah, yaitu sebelumnya ada program bantuan misalnya dari pabrik. Kita kan di sini warga masyarakat Pondok Utara pengennya tinggal di sini tuh nggak boleh tenang, nggak boleh tidak ada masalah. Awalnya sih seperti itu, tiba-tiba datangnya pabrik kan, wah ini akan timbul dampak yang sangat besar. Cuman ya mau gimana, masa kita mau ngusir ya, namanya pabrik mau ini berdiri, tapi intinya juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, penyerapan tenaga kerjanya juga lumayan, maksudnya dari pondok perumahan juga banyak yang menjadi karyawan di